wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, salam budaya, salam bajikan rahayu. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Ya harus pagi. Semangat pagi betul. Jadi kita nggak boleh selamat siang ya. Selamat pagi. Pagi. Bagus. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan saya Dani Samudra Muharyono. Saya Strategic Partner Manager di Google for Education Indonesia yang bekerja sama saat ini dengan pemerintah daerah Provinsi NTB, Nusa Tenggara Barat, melalui Bapak Kadisdik Provinsi dan juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota di Nusa Tenggara Barat, dan juga atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita berkumpul di tempat yang baik ini dan bisa sama-sama meringankan atau sharing dari apa-apa saja yang sudah kita lakukan baik di dunia dan di Indonesia. Baik, kita akan mulai saja. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan lebih dahulu lagi. Hari ini saya ditemani oleh partner resmi kami, yaitu Bapak Riko. Ada Bapak Riko dari Acer Indonesia. Ya, ini berkat beliau, tepuk tangan dulu ya Bapak Riko. Ibu Jenny ya, Ibu Jenny. Ya, ini dari Acer Indonesia. Kemudian perwakilan dari My Icon Teknologi, Bu Lina. Ada? Iya. Ini Bu Lina juga. Kemudian dari PT Halo Indonesia, Pak Rizal ada? Oh ada, baik. Jadi acara ini terselenggara karena beliau-beliau dan kami juga dari Google, tepatnya Google for Education di Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita ada beberapa kegiatan, yaitu mengenai materi-materi yang akan kita sampaikan, dan juga yang menarik adalah demonstrasi dari Google for Education, di mana maksud tujuan kami dari sini adalah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mewujudkan transformasi pendidikan digital di seluruh sekolah di Indonesia, baik itu dari SD, SMP, SMA, SMK, SLB, PKBM, semua sekolah di Indonesia. Dan tentunya juga mendukung proses sukses implementasi kurikulum merdeka dan pemanfaatan PMN, platform Merdeka Mengajar, yang mungkin Ibu Bapak tidak asing lagi dengan domain nasional belajar.id. Nah, ini semua menggunakan memanfaatkan teknologi dari Google for Education. Baik, tentunya kita berharap implementasi ini akan berjalan dengan baik, tingkatannya dari sekolah SD sampai SMP, SMA, SMK dan semuanya, sehingga pemerataan pendidikan itu sama. Sekarang di mana saja mengakses PMN bisa, dari Aceh sampai Merauke, Sabang, Merauke, bisa semua dengan memanfaatkan device-device yang ada. Dan tentunya nanti kita juga akan menyampaikan bagaimana mengkombinasikan antara perangkat keras Chromebook. Mungkin ada yang sudah dapat Chromebook di SMA? Ada ya? Banyak. Ya? Ditambah lagi. Ya. Minta tambah. Masih kurang, terlalu sedikit. Harusnya 100. Nah, tambah lagi katanya. Saya pikir tambah lagi. Setengah Betul, dari tambah lagi nanti ya. Nah, minta. amin. Betul. Nah, kemudian ada perangkat keras Chromebooknya, ada pemanfaatan Google Workspace-nya, dan juga sertifikasi dulu. Baik, kita akan mulai sederhana sekarang. Kita mulai, saya turut saja. Baik, sebelum kita mulai, mohon maaf, sekarang saya jadi gurunya, Bapak jadi murid, jadi Ibu dan Bapak jadi murid saya ya? Siap. Nggak kualat ya? Enggak. Biasanya kan jadi guru yang murid, sekarang saya jadi guru yang murid. Jadi kan nggak keberatan kalau saya panggil Ananda gitu, anak-anak yang tercinta ya? Boleh. Ya, selamat pagi anak-anakku yang tercinta. Selamat pagi. Ini Bapak Guru ingin menyampaikan beberapa pelajaran ya. Baik. Kita mulai sekarang. Ini kira-kira gambar apa? Ada yang tahu? Belum lahir kita. Telepon. Telepon ya? Iya, telepon. Ya.
Betul ya, ini ada buat kupingnya, ini buat bicaranya, ini ada deringnya ya. Kira-kira tahun berapa ini dibuat? Ya, abad 18, 17 gitu ya. Ya, 1700, 1800, mungkin 1800-an sekian. Oke, kalau yang sekarang berubah nggak kira-kira handphone sekarang? Berubah ya? Jadi ada perubahan dari bentuk yang lama ke bentuk yang baru 100 tahun. Luar biasa, nggak pakai kabel dibawa mana-mana, multimedia. Ini perubahan yang sangat revolusioner, perubahan yang luar biasa. Oke, yang kedua, ada yang tahu ini? Kereta. Ya, kereta atau mobil. Zaman dulu mobil ini, karena nggak ada kudanya. Kalau ada kudanya kereta kuda, ini nggak ada kudanya, ini ada mesinnya sih. Jadi ini mobil nih, zaman dulu. Kira-kira tahun 1800 juga nih. Sekarang berubah kan? Wow, berubah ya? Luar biasa. 100 tahun kemudian, siapa yang mengira kendaraan seperti ini menjadi seperti ini? Pakai listrik, komputerisasi, lengkap, nggak pakai bensin lagi sekarang. Sekarang yang ketiga, ini apa? Kabar apa? Kelas, ya kegiatan kelas pembelajaran. Ya kelihatan ya. Kira-kira juga sama ya, abad yang lama ya. Dari pakaiannya kelihatan ya. Kira-kira ini bagaimana? Ini apa ini? Sama. Berubah nggak? Berubah. Warnanya. Kegiatannya sama ya kayaknya ya. Berarti masih banyak nggak sekolah yang di sini seperti ini? Berubah nggak? Berarti habis 100 tahun nggak berubah ya? Berubah siswa Nggak seperti handphone, nggak seperti mobil tadi kan? Ya, baik. Kita lihat di dunia itu berubah nggak sih? Nah, betul, berubah ya. Kita lihat. Berubah, betul, memang berubah. Kondisi pembelajaran di kelas, ruang kelas itu kan berubah. Ini contohnya di negara Amerika aja, mereka belajar dari kelas yang lebih rendah sama kelas yang lebih tinggi bersatu nih. Ya. Ya, misalnya dia kelas 6, kelas 8, kelas 12 jadi satu. Kok bisa ya? Jadikan satu kelas gitu ya. Nah, ini nanti ini yang menarik di sini. Kemudian kalau ini biasa aja ya. Ini dalam kelas yang sama nih Mas. Ya, tapi perangkatnya sudah diganti oleh perangkat keras yang lebih baik dan sebagainya. Berubah berarti ya. Nah, kalau di Indonesia ada nggak yang berubah? Kita lihat ya. Harusnya ada ya. Ada. Sudah. Berubah nggak? Di Kota Madiun contohnya berubah. Kenapa ini sekolah negeri? Bukan sekolah swasta. Kalau sekolah swasta biasa aja. Ini negeri. Di Kota Madiun, seluruh sekolah di Kota Madiun, SD dan SMP-nya berubah dan menjadi seperti ini. Dan dilengkapi oleh perangkat keras dan bahkan bisa bergabung antara kelas yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi. Oke, kalau gitu kita coba lihat video klipnya ya. Bisa diputarkan? Lampu dipadamkan bisa? Di masa depan, generasi muda akan dituntut untuk mengatasi kenyataan. Itulah sebabnya di Madiun kami berfokus untuk membentuk siswa-siswi jadi problem solver yang kami yakin bisa dicapai lewat pendidikan dan teknologi. Karenanya kami berusaha memperkenalkan teknologi sedini mungkin pada siswa kami lewat program Smart Education. Google for Education memiliki visi yang sejalan dengan tujuan kami, yakni membekali siswa dengan skill-skill yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan. Jadi cocok dengan visi Kota Madiun. Smart Education ini adalah suatu inisiatif baru yang membekali para siswa dan guru tingkat SD dan SMP di Kota Madiun dengan Chromebook sebagai perangkat belajar. Kami memilih Chromebook karena mudah digunakan dan lebih aman. Dari sisi dinas, kami bisa memonitor akses sehingga bisa dipastikan perangkat digunakan hanya untuk pendidikan. Di sini juga para siswa dan guru juga bisa mengakses materi dari mana saja dan kapan saja. Kami juga mendorong sekolah-sekolah menjadi kandidat sekolah rujukan Google.
agar penggunaan Chromebook ini bisa benar-benar menjadi bagian dari kegiatan belajar. Di Kota Madiun, banyak sekolah yang memiliki perangkat lama yang telah usang. Bagaimana caranya? Perangkat ini dapat dimanfaatkan dalam program Smart Education sehingga tidak terbuang sia-sia. Untungnya, kami diperkenalkan dengan Chrome OS Flex. Kami install Chrome OS Flex ke laptop yang lama dan komputer sehingga dapat digunakan dalam satu ekosistem yang sama, yaitu Google for Education. Awalnya saya juga belum pernah pakai Chromebook, tapi dari dinas dan Google menyediakan pelatihan untuk kami para guru. Sekarang saya juga pakai di Project P5. Banyak alat yang mendorong siswa untuk bernalar kritis, berpikir kreatif, dan bergotong royong dengan temannya. Misalnya, melalui Google Slides, siswa dapat berkolaborasi untuk memecahkan masalah dan mempresentasikan ide-idenya. Chromebook ini boleh kita bawa pulang, jadi di rumah saya suka lanjut belajar sendiri. Selain utamanya buat belajar, saya pakai juga untuk kegiatan organisasi. Misalnya kerjain proposal bareng teman-teman OSIS, jadi nambah digital skill saya di luar sekolah. Sejak program Smart Education dijalankan, kami melihat angka indeks pembangunan manusia di Kota Madiun mulai meningkat. Kami optimis program ini dan diperkuat dengan kemitraan kami dengan Google for Education bisa menciptakan generasi berkualitas di masa depan yang akan mengubah dunia. Baik, ini bisa tepuk tangan dulu nggak nih? Mulai dari pembelajaran ini bagaimana kita bisa juga sampaikan. Nah, sekarang kita beralih kepada mengapa kita perlu menyiapkan sekolah masa depan. Baik. Bapak dan Ibu, ini contoh yang Bapak Ibu sekarang bisa lakukan adalah keluarkan handphone, coba masuk ke laman edu.go. Data analitik, analisa data, dia mungkin bisa melamar dalam konteks, Pak, saya seorang akuntan yang memiliki kemampuan analisa data makro besar, bisa membuat perusahaan Bapak untung 10 kali lipat. Kira-kira mau diterima nggak orang itu? Mau, karena dia analis datanya, dia tahu dia mana yang tidak perlu, mana yang perlu, mana yang bocor, yang tidak bocor, mana yang untung dan sebagainya. Berbeda dengan ilmu akuntansi biasa. Itu salah satu untuk menambah bekal. Baik, ada lagi yang masih ini mau foto? Cukup? Oke ya. Dan ini juga bagus, ini desain UX. Ada yang tahu UX ya? UX. Ini UX. Ada tahu? Singkatan apa? Ya, siapa itu yang ngomong? Ya, angkat juga ya. Dapat hadiah. Ya, apa? Ada hadiah? Masih? Bisa? Satu ya? Satu. Adanya satu. User experience, betul. Nah itu, kalau Bapak dan Ibu sekarang pakai handphone dan punya rekening bank, ada namanya banking, phone banking itu. Kalau transfer enakan pakai mana? BCA atau bank banking? Pasti ada lebih dari satu ya, aplikasi perbankan yang di handphone ya? Atau cuma satu? Lebih dari satu, betul. Lebih enak mana kalau transfer, BCA atau Mandiri atau Bank Mataram? Sama-sama enak terima uangnya Bu ya, begitu. Yang paling enak mana? Yang paling enak transfer? Paling enak sama ini saya pakai BRI Pak. BRI, nah BRI berarti desainnya lebih enak buat beliau. Nah harapan nanti anak SMK kalau mau bikin jual pisang goreng, jual sayur bisa pakai aplikasi ini. Dan ini memungkinkan si anak bisa mendesain aplikasi. Mungkin bermanfaat. Nah yang kemudian yang lanjutnya yang paling penting ini adalah program selanjutnya dari Google itu ada banyak. Ya ada namanya KSRG, kandidat sekolah rujukan Google, ada Google Service Offering, kemudian ada Google Booster Chromebook Learning.
Dan harapan kami mungkin semuanya bisa nanti ikut program ini di Sumbawa. Apa itu kandidat sekolah rujukan Google? Ini adalah satu program dari Google mensertifikasikan sekolah yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang Google berikan. Ya, salah satunya adalah syaratnya memiliki perangkat Chromebook 60 unit atau lebih dalam satu sekolah yang dijalankan di 2 kelas paralel. 2 kelas. Jadi experience-nya murid itu di 2 kelas sama menggunakan perangkat satu-satu. Ya, walaupun punya 500 murid atau 600 murid, 60 dulu. Karena dengan adanya itu, maka apa? 1, PMM-nya tinggi, platform mereka mengajarnya tinggi. Kedua, pasti sukses implementasi kurikulum merdeka. Ketiga, 100% penggunaan Google Workspace. Keempat, utilisasi Chromebook-nya meningkat. Kelima, gurunya bersertifikasi dari Google. Dan artinya akhirnya sekolah itu siap transformasi digital secara penuh. Nah nanti kalau udah punya dana boleh satu-satu, satu siswa satu komputer seperti di Madiun dan di UT Kartanegara atau seperti negara-negara lainnya. Ini program awalnya. Kalau program GSO adalah program kami dengan dinas. Apabila dinas mengadakan pengadaan 500 Chromebook, 1000 Chromebook, maka kita akan memberikan pelatihan-pelatihan gratis. Kalau untuk booster, ini adalah untuk guru, ya, guru penggerak biasanya dipinjamkan Chromebook untuk membuat materi pembelajaran. Nah, ini adalah program-program yang ada di Google untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, termasuk nanti di Sumbawa. Nah, ini penting sekali nih. Kalau nanti siap menjadi KSRG, kandidat sekolah rujukan Google. Ini boleh difoto. Kalau sudah lulus, sertifikasi, dapat lambang, dan boleh branding di sekolahnya. Dan ini menjadikan sekolah yang tadinya tidak favorit jadi favorit. Sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, ini satu contoh. Ada SMP Negeri Satap 1 Saweri Gadi, ya, yang sudah menjadi KSRG. Bayangkan ini Satap tadi. Kira-kira percaya nggak nih? Satap udah keren. Percaya Pak, percaya. Memang Satap hebat Pak. Kalau gitu kita hubungi dia sekarang. Setuju? Pakai Gmail ya. Oke, call. Saya kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, Kepala SMKN 1 Teluk Kabupaten Sumbawa Barat. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada Bapak atas pencapaiannya. Ini luar biasa. Saya dulu pernah mengajar di sekolah Satap di SMP Mata Iyang, Kabupaten Sumbawa Barat. Sedikit sebutan saya nggak banyak-banyak. Yang pertama, bagaimana ceritanya Bapak bisa sampai pada titik ini. Yang kedua, bagaimana strateginya. Itu saja. Mohon untuk bisa kepada kami. Mudah-mudahan kami juga bisa menjadi sekolah seperti sekolah Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan boleh dijelaskan lagi mungkin soalnya agak izin saya perjelas. Pertanyaan beliau adalah bagaimana Bapak bisa sampai ke titik ini untuk sekolahnya dan strateginya apa saja nih Pak sehingga bisa diduplikasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya izin jawab sesuai dengan pengalaman kami di SMP Satap 1 Saweri Gadi. Pertanyaannya luar biasa, terima kasih Kak. Jadi pertama, salam kenal Bapak Ibu semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Terkait dengan tata cara atau langkah-langkah
Ya, bagaimana? Lanjutkan. Strategi Bapak. Terkait dengan langkah-langkah bagaimana saya atau proses menuju kandidat sekolah rujukan Google, itu yang pertama tentunya kami berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, melihat aset Bapak Ibu. Itu yang pertama yang kami lakukan. Apa sih aset yang ada di sekolah kami? Ternyata Bapak Ibu, hal yang menarik setelah kita lihat aset kami, yang pertama yang kita ketahui adalah di sekolah kami punya Chromebook 48 Bapak Ibu. 48, lumayan banyak. Tapi selama ini hanya tersimpan di dalam lemari. Jadi hanya tersimpan dalam lemari, asetnya nasional baru dibuka. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Sehingga apa yang kami lakukan, kami coba gimana sih supaya Chromebook ini bisa dimanfaatkan. Nah, aset yang kedua adalah alhamdulillah Bapak Ibu, di sekolah kami ada satu guru yang sudah atau telah menjadi Google Certified Trainer atau GCT. Itu adalah poin plus yang sangat penting. Kenapa? Karena Google Certified Trainer inilah yang bisa secara resmi melatih teman-teman guru untuk mendapatkan L0 atau L1 sampai L2. Nah, kebetulan saya sudah menjadi GCT Bapak Ibu. Olehnya itu, salah satu asetnya adalah GCT itu sendiri. Nah, jadi kita sudah punya dua nih. Dari dua itu, kami melihat lagi Bapak Ibu. Apa sih aset yang berikutnya? Kami melihat anak-anak Bapak Ibu. Ternyata anak-anak yang ada di sekolah kami, walaupun di sekolah kami itu berada di atas ya Bapak Ibu ya, tetapi itu tempat kami itu kurang, jaringannya kadang-kadang timbul tenggelam, ada sulit. Tapi ternyata dengan usaha bisa kami lakukan. Dan melihat anak-anak yang berada di daerah terpencil tersebut, tapi kemampuan untuk teknologinya ternyata luar biasa baik. Hingga itulah yang kami lihat untuk tingkatkan. Nah, sudah 3 aset. Dengan 3 aset ini, yang pertama Chromebook, yang kedua tentunya dengan akun belajar, kemudian yang kedua GCT, dan yang ketiga murid yang berada di zaman teknologi. Inilah kami mulai ramu komunikasi dengan kepala sekolah untuk melakukan pelatihan. Pelatihan itu intensif Bapak Ibu di sekolah sendiri. Kita lakukan bagaimana supaya bisa Bapak Ibu gurunya dulu mengetahui cara mengoperasikan Chromebook. Alasan yang paling utama kenapa Chromebook tidak digunakan termasuk akun belajarnya, karena Bapak Ibu guru belum memahami kebanyakan apa sih gunanya Chromebook tersebut, apa sih gunanya akun belajar. Nah, dari pelatihan intensif tersebut L1, alhamdulillah hampir 100% guru di SMK Sahabat Kasus Haryadi telah mendapatkan sertifikat level 1. Dan dampaknya Bapak Ibu, di tahun 2023 kemarin kami melihat peningkatan yang sangat signifikan dari rapor pendidikannya Bapak Ibu. Alhamdulillah semua sudah meningkat, tidak ada yang turun Bapak Ibu. Ada yang merah berubah, ada yang kuning berubah dari hijau. Alhamdulillah seperti itu. Mungkin tahapannya secara singkat seperti itu. Pelatihannya yang kita lakukan intensif dan betul-betul mendapatkan sertifikat yang menjadikan Bapak Ibu guru bisa mengimplementasikan Chromebook dan akun belajarnya di dalam proses pembelajaran murid-murid. Seperti itu. Boleh ditanya tanpa pertanyaannya Pak, jumlah siswanya berapa? Jumlah siswanya Pak Yazid, terima kasih banyak. Tambahan satu pertanyaan lagi boleh? Boleh. Boleh. Berapa jumlah siswa di sekolah Pak Yazid? Baik. Sekolah ini saat ini sekolah kami berjumlah untuk siswa total 64. Jadi sebenarnya kami menuju sini betul-betul namun karena kendala dengan Kami, maka sekolah ibu akan kami masukkan ke dalam laman
atau websitenya Google. Bisa dicek lewat klik ini. Ini adalah langsung ke direktorinya Google. Wow, luar biasa. Berarti semua udah pakai dong ya? Sudah. Semua udah pakai? Sudah. Luar biasa. Hari ini saya mau berbagi dengan Coach Theo tentang cara baru belajar di AI dengan memanfaatkan AI dengan Chromebook Bapak Ibu. Di meja Bapak Ibu yang sudah ada Chromebook, angkat tangan. Yang sudah ada Chromebook mana? Boleh diangkat Chromebooknya biar saya verifikasi. Wow. Yang mahal. Oke. Mantap. Iya, sambil dibagikan ya Coach ya. Ini ada pesan-pesan sponsor katanya. Jadi tadi untuk yang sudah bawa, enggak apa-apa. Tapi di sini juga dari tim Revo juga bawa beberapa ya. Betul. Tapi ada pesan sponsornya. Yang dipinjamkan oleh Revo tidak boleh dibawa pulang Bapak Ibu ya. Bukan souvenir ya. Bukan souvenir ya Bapak Ibu. Jadi mohon untuk tidak dibawa pulang, betul? Iya, karena nanti kita kasih tahu cara pesannya di mana dan seperti apa. Jadi sabar ya Bapak Ibu. Sekarang baru coba aja gitu. Betul? Coach? Betul ya. Oke, silakan. Nah, sambil Coach Theo menunjukkan Chromebook, saya juga akan meminta juga rekan-rekan dari My IT Technology standby di meja karena kita akan bikin kompetisi. Kita akan bikin kompetisi. Oke. Sudah siap Bapak? Sudah siap? Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita akan mulai. Sebelumnya izinkan saya berkenalan dulu. Nama saya Gusman dan hari ini saya ditemani oleh Coach Theo. Beliau adalah profesional Google Workspace Administrator, sedangkan saya profesional Google Workspace Administrator dan juga adalah seorang Google Innovator. Ada yang sudah Dari Repo. Repo. Yang sudah tahu Repo Indonesia boleh cerita? Bapak mungkin kasih mic-nya. Baik, terima kasih Mas Dr. Kak Gusman Adi. Saya salah satu peserta GMT Google Master Trainer di tahun 2022 sampai level 2. Alhamdulillah. Revo Indonesia ini selalu mengadakan kegiatan-kegiatan seperti Google Master Trainer sampai level 2 dan langsung ke seri trainernya. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Bapak atas nama siapa mungkin belum memperkenalkan diri nih Pak, biar kita kenal. Baik, nama saya Yudi Ananto dari SMA 1 Kota Bima, NTB. Tepuk tangan buat Kota Bima. Bapak Ibu, izinkan saya untuk memperkenalkan Revo. Jadi Revo itu apa? Revo itu adalah Google for Education Partner yang spesialisasinya di professional development. Dan betul seperti kata Bapak, kita telah melakukan beberapa program dan salah satunya adalah Google Master Trainer atau yang sekarang lebih dikenal dengan kata Master Trainer, program Master Trainer. Mungkin ada alumni Master Trainer selain Bapak di sini, boleh angkat tangan? Pernah ikut juga. Pernah ikut? Tahun 2021. Luar biasa. Cuman ada 2 di sini, Bapak dan Kasih hadiah. mungkin boleh berdiri Pak, biar bisa dilihat oleh rekan-rekannya. Nah, Iskandar dari SMA 1 Lampu. dari SMA 1 Negeri 1 Lampu Kabupaten Bima, jauh banget Pak. Siap. Hebat Dimas. Dua-duanya dari Bima. Dan tadi pagi kita telah bertemu dengan Bapak Dinas dari Kabupaten Bima juga. Beliau menceritakan betapa militannya Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu sekalian merupakan ujung tombak dari perubahan yang terjadi di Bima. Maka dari itu tetap semangat Pak. Salam untuk teman-teman di Bima. Kita majukan Indonesia. Siap? Ya. Dan saya juga mau minta untuk rekan-rekan dari Bapak Master Alumni
daripada Google Master Trainer hari ini untuk bantu saya. Jadi saya mau mengeluarkan bapak-bapak berdua dari mejanya ini karena kompetisinya jadi tidak sehat kalau ada mereka berdua. Betul kan Bapak Ibu ya? Nah, jadi bapak berdua nanti akan bantu saya sebagai juri. Bantu saya, kita akan ada acara, akan ada lomba ibaratnya untuk rekan-rekan di meja yang sudah ada Chromebook-nya. Kita mau cek siapa yang paling cepat, tepat, dan cakap. Bukan cantik, cakap dalam penggunaan teknologi. Siap Pak? Oke, mungkin Bapak boleh berdiri dan siap-siap untuk monitor meja yang dekat dengan Bapak. 2 meja dari Bapak saja. Oke, dan selain daripada itu Google Master Trainer, selain saya bilang Gemini ganti semua kata kelas 7 menjadi kelas 11. Tentu, ini yang udah langsung dirubah. Dan balik lagi di sini, adaptasikan lagi Bapak Ibu. Di sini contoh, saya mau ambil yang perangkat jaringan atau protokol jaringan. Ini kurang mantap buat anak-anak saya karena anak-anak saya siswanya cerdas di sekolah. Apa yang bisa saya lakukan? Saya bisa minta sama dia lagi. Gemini, tolong perjelas modul ajar tentang protokol jaringan. Gemini, tolong buatkan modul ajar khusus tentang protokol jaringan. Nah, kira-kira dia akan merevisi lagi. Jadi Bapak Ibu, semua yang Bapak Ibu terima di sini tidak boleh ditelan mentah-mentah Bapak Ibu. Karena yang namanya asisten bisa apa? Bisa salah, betul, bisa salah. Balik kayak gini. Nah, sekarang Coach Theo, saya mau minta Bapak Ibu, ini pemanasan aja, pemanasan. Saya mau pilih satu grup pertama yang paling cepat Bapak Ibu untuk mendemokan ngobrol sama si Gemini. Bisa gak? Coba, saya hitung sampai 10 boleh? 10 9. Yang sudah selesai bisa langsung angkat tangan ya Pak Gusman. 8 7 Sebelah kanan ya, sebelah kanan depan ya Bapak baju merah. Silakan. Bapak baju merah. Oke, mana hasilnya? Udah duluan ya. Oh, belum ada nih Pak. Hasilnya yang Belum. Tadi yang sebelah sini ya Pak ya. Iya, sebelah sini sebelah kiri. Coba dicek dulu ya. Coba dicek. Sudah. Ada? Sah? Oke. Tim Maiden, tolong bagikan goodie bags untuk kelompok tersebut. Luar biasa Bapak Ibu, gampang ya. Ini baru pemanasan aja nih. Jadi selama sesi ini Bapak Ibu silakan perhatikan dan dengarkan baik-baik karena nanti akan ada di sleeping quiz ya. Betul sekali. Iya. Nah, jadi harus gercep katanya ya. Jadi silakan dengarkan baik-baik, perhatikan. Kemudian bagaimana caranya kita menggunakan Chromebook kita tidak menulis yang diberikan oleh Icon Teknologi untuk Bapak Ibu yang beruntung hari ini. menggunakan Chromebook. Ya, silakan. Makasih ya. Lanjutkan Kak. Oke. Bisa Bu. Harus pakai Chromebook. Balik lagi Bapak Ibu. Di sini Chromebook setiap meja cuma satu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus Kolaborasi. Jadi kalau dipakai sendiri aja ya mohon maaf. Nah, Bapak Ibu saya lanjut lagi di sini. Untuk sesi saya, apakah Bapak Ibu sudah siap? Siap. Oke, yang kedua
minta tuliskan apa saja yang sudah saya katakan. Ibaratnya sampai saat ini Bapak Ibu boleh ketikkan, minta dituliskan sesuatu tentang Revo di situ. Jangan lupa tulis nama. Gimana? Berapa detik kok? Tulis? Ya, di dokumen. 15 detik aja. Yang sudah boleh angkat tangan lagi ya berarti ya? Yang sudah angkat tangan lagi. 14, 13, 12, Silakan Bapak Ibu tuliskan sesuatu tentang Revo yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gusman selama dari awal sampai akhir. Sudah ada yang angkat tangan ternyata. Wow. Sambil dicek ya. Sambil dicek, yang lain masih ada kesempatan. Siapa tahu Bapak Ibu ternyata belum ada itu. Ada kayaknya pakai Google. Nanti ya Pak. Nanti saya akan scroll ke bagian bawah dan saya akan cari yang namanya dikte kalau di komputer Bapak Ibu. Dikte. Tuh. Alat dan dikte. Nanti kalau sudah, saya akan langsung minta kamu tolong diktekan dalam bahasa Indonesia ya. Setelah sudah selesai, saya akan klik tombol mic-nya. Berikut ini adalah contoh mendikte di dokumen. Titik baris baru. Dan saya adalah seorang guru yang bernama A, B, C, tanda seru, baris baru. Sebentar Pak, sebentar. Dari alat kita ke kemana tadi, tolong diulang karena kita kan masih ini. Di alat terus dikte belum. Kita akan ulang kembali cara. Biar kita paham gitu, ada gunanya kita di sini. Iya, ketika Bapak Ibu akan memanfaatkan ini tidak perlu mengetik juga, tapi bisa pakai suara yang nanti caranya akan dibantu ulangi oleh Pak Gusman. Silakan. Oke. Perhatiannya, silakan didemokan Pak. Tapi kan dari tadi kita nggak bisa kan? Kita Bisa langsung di bagian ini. Saya ganti ini yang tadi punya saya bahasa Inggris. Coba yang bahasa Indonesia. Di bagian atas kita ada yang namanya alat gitu ya. Iya. Di bawah alat nanti ada yang namanya dikte. Udah ada tampil dikte. Dikte itu yang nggak ada di Chromebook Pak. Kan kita sudah masuk lewat Google apa? Kalau yang ini ada. Formulir. Kalau punya Bapak ada. Ini maksudnya Kalau adalah kita nggak Chromebook punya. dari sini Bu. Kalau Chromebook yang Ibu bawa dari sekolah tidak ada. Iya, benar. Tepuk tangan. Tadi pesannya Bapak Gusman adalah satu meja, satu laptop dan diminta untuk kolaborasi. Jadi harus kerjasama sama temannya yang mengoperasikan laptop dari Revo ya Pak ya? Iya. Jadi Chromebook kami tidak bisa, Chromebook dari sana yang bisa. Berarti kami tak bisa pakai. Ya. Pemanfaatan Chromebook tanpa internetnya Bapak Ibu. Ya. Ini paling pertama saya akan coba cek dulu. Pastikan Bapak Ibu sudah mengaktifkan di bagian Google Drive Bapak Ibu. Dan di Google Drive Bapak Ibu ini pastikan sudah ada di bagian setelannya. Setelah setelan pastikan sudah masukkan di setelan juga. Lalu coba cek juga Bapak Ibu untuk bagian offline-nya. Pastikan offline-nya sudah tercetak ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah tercetak, ini nanti Bapak Ibu pulang ke rumah pastikan sudah di offline kan, sudah dinyalakan offline, tunggu beberapa saat dan kita bisa kembali lagi. Di sini saya pakai internet, betul? Izin, saya matikan wifi saya. Sah? Tolong diulangi sekali lagi. Uji coba. Bisa sudah dengan menggunakan alat. Di sini ketika saya melakukan pengeditan, saya ketik, dia akan langsung melakukan penyimpanan. Tapi
penyimpanan ini akan secara otomatis masuk ke dalam komputer saya. Dan nanti ketika saya masuk terhubung dengan internet, dia akan otomatis masuk ke dalam Google Drive milik saya. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, tambahkan lagi nih, wah Pak Gusman, kalau misalnya lagi gaya internet, produk Google nggak bisa dipakai dong. Chromebook nggak bisa dipakai dong. Ada pengaturannya di Bisa. Saya contohin. Saya langsung buka apa nih? Saya mau buka apa? Saya mau contoh, saya mau buka drive.google.com. Terbuka kan? Terbuka. Coba saya cek drive.google.com. Ini masih mati ya Pak? Bapak Ibu? Sah? Masih mati? Sorry, ini maunya masih mati ya? Sah ya? Di tab baru ini saya buka drive.google.com, enter. Masih terbuka gak Bapak Ibu? Akun yang tadi itu belum ada isinya. Sah? Saya mau coba buka yang lain lagi nih. Contoh, saya mau buka untuk kolaborasi yang ini. Bisa buka? Bisa? Tepuk tangan buat Chromebook. Nah, jadi ibaratnya mungkin Bapak Ibu sering dengar kalau misalnya Chromebook itu gak bisa offline. Betul ya? Maka gak pernah dipakai. Bapak Ibu juga mungkin gak tahu kalau misalnya ternyata setelah hari ini Chromebook itu bisa dipakai untuk offline. Nah, ini bisa difoto nih Bapak Ibu nih. Kasih tahu teman-temannya. Jadi barang bukti. Karena saya demo di sini. Kalau untuk teman-teman yang MT, yang sudah pernah alumni master trainer, saya gak bisa demo Bapak Ibu. Karena saya demonya gimana kalau saya putusin internet saya, mereka gak bisa lihat apa-apa langsung. Jadi pas offline seperti ini saya bisa demokan untuk Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu spesial ya hari ini ya. Luar biasa Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu ada yang pernah merasakan hilang filenya dengan karena virus? Pernah? Pernah? Sedih? Saya pernah mengalami kasus ketika saya mau skripsi, mau sidang, saya mau print, semuanya udah di akses tapi file saya di USB saya hilang karena virus. Nah, mungkin Bapak Ibu juga pernah tahu ini kasus yang terbaru, masih panas, betul ya? Masih panas. Di panas ini kita juga bisa lihat nih, di seluruh dunia itu sebenarnya ada banyak virus komputer yang bertebaran. Mungkin ada yang tahu situs nonton film, drama, ataupun yang lain. Dan untuk anak-anak LK21, setelah kita klik banyak pop-up-nya, betul ya Pak? Ya? Muncul lagi ya. Nah, kalau misalnya anak-anak yang klik, mereka ngerti gak? Enggak, mereka maunya nonton. Yang akibatnya adalah Chromebook itu, bukan Chromebook itu gak bisa kena virus, tapi komputer yang dipakai sama anak-anak itu yang kena virus. Jadinya apa? Lemot, lambat, error, data hilang. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini saya mau demoin lagi satu lagi. Bapak Ibu juga bisa lihat berdasarkan survei NICS Lab di tahun 2023 sampai 2024 sampai saat ini, laptop Windows berapa persen Bapak Ibu? 74. Linux ada berapa persen? 23,8%. Yang mahal merek buah-buahan masih ada ya 1,5, tapi kecil ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Chromebook yang Bapak Ibu pegang di sekolah berapa persen Bapak Ibu? 0. Berarti bisa kena virus gak? Enggak. Ini satu-satunya nilai yang bisa saya banggakan kalau di sekolah. Betul ya? 0% kena virus. Yang saya lakukan adalah saya cabut aja listriknya, lalu saya pulang. Besoknya ketika saya kembali ke sekolah, saya nyalain karena saya gak jadi selesai. Dia begini lagi, masih begini lagi. Jadi saya harus nunggu. Anak-anak gak bisa langsung belajar. Pernah ya ngalamin ya? Kalau Chromebook, dia itu langsung mati. Dia ada beda. Jadi Chromebook itu OS-nya sebenarnya ada dua Bapak Ibu. Jadi OS yang sedang berjalan yang kita pakai saat ini, dan satu lagi OS-nya itu di bagian bawah.
Jadi yang diambil itu yang bagian bawah. Ketika kita restart, secara otomatis dia langsung naik ke atas. Jadi gak mundur lagi. Dan untuk Chromebook, kita itu akan dapat update sampai 10 tahun. Laptop saya yang Windows saja 5 tahun udah lupa. Saya nyalain, power on. Saya tinggal bikin kopi dulu, masak mie. Saya ambil kopi saya, mie-nya masih dimasak, masih mentah, belum masuk. Pernah ngerasain Bapak Ibu? Nah, tapi kalau si Chromebook, dia itu bisa cepet banget, sekitar 10-15 detik untuk dinyalakan. Betul ya Bapak Ibu ya? Dan laptop saya ini, dari tadi Bapak Ibu, lihat gak? Saya cas gak Bapak Ibu? Ada kabelnya? Gak ada ya? Oh, ini kabelnya ada tapi untuk proyektor ya. Nah, Bapak Ibu di sini Chromebook saya itu kalau diperhatikan baterai saya sisa 28%. Dari kapan saya casnya? Dari 2 hari yang lalu. Jadi kemarin kita ada BIMTEK juga dan hari ini BIMTEK hari ini saya masih belum cas karena masih ada sisa 50% tadi. Nah, 3 hari nggak mati-mati. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang udah pakai Chromebook di sekolah, selain didigitalisasi pemanfaatannya, anak-anak makin seneng, sekolah juga irit listrik, kita anak-anak bisa jadi ada 2 versi nih Bapak Ibu. Yang satu, ketika Bapak Ibu udah mulai bikin digitalisasi adalah, wah, Bu, besok lagi ya, betul nggak? Bu, besok lagi ya. Ada juga anak yang kedua, aduh Bu, baterainya dia nggak bisa, mau belajar yang panjang, belajarnya terus-terusan, gitu. Nah, terus di sini saya juga pengen sharing untuk Bapak Ibu. Yang paling penting di sini adalah baterai Chromebook itu bisa tahan 10 jam, 8-10 jam kalau dipakai terus-menerus. Namun ada kalanya ketika Bapak Ibu mengefisiensikannya lebih lagi, caranya gimana? Di Chromebook Bapak Ibu ada 3 titik nih di sekolah. Setelah 3 titik, Bapak Ibu bisa ke setelan. Nah, di setelannya itu apa yang Bapak Ibu lakukan? Di bagian setelan ini nanti Bapak Ibu ada yang namanya saya klik 3. Fitur lainnya saya bisa ambil di bagian performa. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, 3 titik. Fitur lainnya saya masuk ke bagian performa Bapak Ibu. Sudah terbuka. Nanti di bagian performanya itu Bapak Ibu, oh kenapa punya saya nggak muncul performanya? Ternyata saya offline Bapak Ibu, saya lupa keasikan di Chromebook, masih offline nih. Saya izin nyalain dulu ya. Saya izin nyalakan. Dan secara otomatis ketika saya buka dia otomatis tersimpan di drive, otomatis ya. Nah, saya balik lagi, coba buka, saya masuk ke fitur lainnya, saya mau cek performanya. Wah ini kenapa gak bisa nih? Wah ini kayaknya si Chromebooknya udah kecapean nih Bapak Ibu. Tapi kalau di tempat Bapak Ibu, setelah diklik performa muncul gak? Nah di bagian performa itu Bapak Ibu bisa atur bagaimana dia mengefisienkan memorinya sehingga dia bisa berpikir dengan lebih cerdas atau mau di performance untuk lebih baterainya lebih hemat atau baterainya lebih boros. Bisa diatur di situ juga Bapak Ibu. Nah, Coach Usman, mungkin kita bisa lanjut nih, masuk ke tantangan berikutnya. Oke, kita mau ke tantangan berikutnya nih. Paling gampang Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah buang pakai Chromebooknya, saya mau bagiin tantangan buat Bapak Ibu. Di Chromebook ada tombol kontrol, biasanya ada di pojok kiri bawah ada. Terus ada angka-angka di atas, di bawah escape ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, betul? Iya. Ada. Nah, di sini kalau misalnya saya lihat, Bapak Ibu lihat ada tab yang namanya wisata kuliner gak? Ada ya? Ada ya? Nah, saya mau minta tolong Bapak Ibu tekan tombol kontrol ditahan dan tekan
langsung nggak terbuka. Kalau misalnya dia ada di tab keempat, tekan tombol 4. Tapi kalau di angka 3, tekan tombol 3. Bisa? Bisa? Besok lebih cepat ya di sekolah. Nah, sekarang saya mau kasih tantangan Coach Theo. Tolong dilihat Bapak Ibu. Tangan di atas, jangan ada yang pegang Chromebook, biar sah ini Coach Theo. Terutama yang lagi ada di meja harus angkat tangan biar gak pegang Chromebooknya. Saya pengen Bapak Ibu melakukan hal ini. Nanti yang paling cepat itu kita akan kasih hadiah. Betul ya? Betul, tapi untuk teman-teman Bapak Ibu yang ada di belakang yang juga pegang Chromebook, itu kita kan mainnya berkelompok ya, betul ya, Pak ya? Teman-teman yang duduk di kursi tapi tidak ada meja, itu ada beberapa yang dapat Chromebook, betul? Ada sebelah sini tadi sekali, ada ya? Nah itu, boleh kalau mau membantu, nanti ada kesempatan untuk dapat hadiah. Jadi satu yang masing-masing satu Chromebook 4 orang ya. Jadi ada 2 yang duduk di kursi, tapi bawa satu Chromebook. Nah, kalau ada yang mau ikutan, satu Chromebook Bapak tentukan 4 orang, Ibu juga tentukan 4 orang. Jadi kita mainnya grup. Oke? Sudah? Siap? Siap ya? Jadi Bapak Ibu yang duduk di belakang pun berkesempatan main juga dan berkesempatan menang. Oke? Nah, ini Chromebook yang dipinjamkan ya Bapak Ibu ya? Betul ya? Chromebook yang dipinjamkan Bapak juga? Betul Pak? Oh bukan, nggak bisa Pak kalau bukan yang dipinjamkan Pak. Oke, dipinjamkan Pak, dipinjamkan ya, dipinjamkan khusus yang duduk di belakang. Dan saya bisa buka dalam mode baca. Nah, kira-kira ini adalah tampilannya. Bagi yang bisa membuka mode baca untuk baca berita pertama, itu pemenang. Klik kanan, pilih mode baca. Buka dalam mode baca. Klik kanan di mana? Yang sudah berhasil boleh langsung angkat tangan. Boleh langsung angkat tangan yang sudah berhasil untuk membuka mode baca. Bercoba. Ada? Angkat. Ada? Angkat. Yang angkat dulu. Oke. Yang di belakang ya. Coach Theo. Coach Theo yang di belakang Coach Theo. Coach Theo. Yang itu tuh. Ada 2. Ya udah yang situ dulu. Di kanannya dianya. Ya, sabar ya Pak ya. Ditutup dulu Pak, capek nanti. Sambil kita verifikasi apakah sudah benar. Betul? Betul. Oke. Coach Theo, cek yang itu betul. Sini juga. Yang sebelah sana betul. Iya, bagian Pak, bentar Pak. Betul. Oke. Karena kedua kelompok ini bersamaan, Coach Theo. Bapak Ibu, 2 kelompok aja ya. Yang tadi Bang katakan 2 soalnya. Yang pertama, 2 tercepat tadi sudah di belakang dan sebelah kanan. Jadi gimana Pak? 2 klik itu di bagian tombol bantuan. Bila Chromebook yang dibagikan sekolah itu hilang. Nah, kira-kira saya mau rekap dulu nih Bapak Ibu. Boleh ambil kameranya, boleh difoto ini. Ini bisa dibagikan, ini rekapan semuanya ini Bapak Ibu. Di Chrome itu ada apa aja sih? 1, dengan Chrome Education Update kita itu bisa ganti wallpaper otomatis. Jadi kalau Bapak Ibu cek Chrome bantuan, kalau misalnya mau ANPK tiba-tiba kok ada program baru, kok ada ini. Bapak Ibu gak akan pernah lihat tiba-tiba ada orang dari Kemdikbud, Pusdatin, BLPT datang ke sekolah. Bentar ya Bu, saya kumpulkan Chromebooknya, saya set up dulu satu-satu. Gak ada, dari jarak jauh. Dan update-nya bisa 10 tahun, baca berita tanpa iklan bisa. Apa satu lagi yang di ujung? Aman dari virus. Bisa kunci layar dia.
terus sudah ada AI-nya pakai pengetikan suara, nyalanya 10 detik. Punya saya sisa 10% nih Bapak Ibu dari 2 hari yang lalu dari Lombok. Sisa sedikit lagi, bisa cari informasi dengan gambar, mode offline, ini yang paling penting. Dan yang terakhir yang gak kalah pentingnya, Bapak Ibu bisa mengakses Gemini. Oke? Dan Gemini gratis, betul. Maksimal berapa? Soalnya kalau jadi GPT itu saya kemarin itu sudah habis kuota saya, harus dibayar itu. Pertanyaan bagus. Berapa kuota pemanfaatan Gemini? Sampai saat ini Google cuma bilang kamu pakai aja unlimited. Kalau ChatGPT ada limitnya Ibu ya? Iya, saya habis waktunya kuota saya juga nggak bisa. Ibu harus ngomong. Terima kasih. Saya lagi cerita-ceritanya memanfaatkan ChatGPT di sekolah bersama teman-teman. Tetapi karena terlalu banyak sudah kita pesan-pesannya dikirim, akhirnya sudah full, jadi tidak bisa lagi. Di sana ada penjelasan kita untuk membayar 350 kalau tidak salah per bulan. Itu gimana tuh? Mohon maaf Ibu, asisten Ibu yang satu itu kurang tangguh, pakai Gemini aja Bu, gratis. Dan yang Bapak Ibu gunakan saat ini adalah Chromebook Acer. Mungkin saya nanti akan lebih dijelaskan lagi oleh Pak Riko. Tapi nomor 1 saya mau highlight beberapa bagian. Bapak Ibu juga bisa foto bagian ini. Yang paling penting buat saya nomor 1, kalau saya mau pilih elektronik adalah service center. Kalau barang rusak, kalau nggak ada service centernya repot nggak? Repot. Tapi ini ada di seluruh Indonesia. Betul Pak Riko? Terus daya tahannya kuat. Dan kita juga sudah yang paling penting lagi selain daya tahannya. Karena menurut saya, kenapa daya tahan menjadi sesuatu yang penting selain service center? Saya ingin sesuatu yang aman Bapak Ibu. Barang-barang saya ini adalah investasi saya. Karena saya pakai untuk mengajar, mencari uang. Milestone dari PT Mayaka Teknologi. Jadi kita itu bernaung di Metrodata Group Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak Ibu tahu ya. Jadi Metrodata Holding kita itu dari tahun 1975 berdirinya. Jadi kalau di tahun ini kira-kira sudah 49 tahun Bapak Ibu. Nah kemudian di tahun 90 Metrodata ini sudah bergabung ke company holding untuk ini ya, exchange di saham ya Bapak Ibu ya, MTDL. Nah untuk PT Metrodata ini sendiri mereka berkembang dan memiliki beberapa anak perusahaan, salah satunya adalah PT Mayaka Teknologi. PT Mayaka Teknologi ini bergerak di tahun 2011 dan saat ini sudah merambah ke bisnis B2G atau government dan KPP di tahun 2018. Sudah 6 tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tadi sudah tahu nih Acer Chromebook, tadi waktu presentasi bisa dibanting ya Bapak Ibu ya, bisa dibanting. Terus untuk data-datanya ternyata di Google ini pakai cloud, jadi tidak hilang. Nah untuk Bapak Ibu dan sekolah-sekolah mungkin yang belum memiliki Acer Chromebook dan Google ini, nanti bisa belanja di kami ya Bapak Ibu ya. Oke. Ada yang belum diproduksi katanya. Mungkin kalau ada yang memang bisa dipenuhi dari sini ya kami mungkin bisa. Siapa nama dari mana Pak? Ya, nama saya Nasruddin dari Sipin Goldware. Oh keren. Tapi kenapa sih kok kita harus memilih Acer dan kenapa kenapa Google Chrome itu bersama dengan Acer? Pasti ada pilihannya. Bukan sembarang laptop, bukan sembarang notebook yang dipilih. Kenapa Acer? Kita akan mendengarkan langsung pemaparan bagaimana Acer sangat berfokus kepada notebook untuk inovasi terus-menerus, bahkan sudah TKDN Bapak Ibu. Langsung saja kita akan mendengar pemaparan dari Bapak Riko Gunawan selaku Product and Solution Director dari PT Acer Indonesia. Silakan Pak. Saya pikir saya nggak akan presentasi, tapi tadi karena terinspirasi banyak pertanyaan, saya rasa mungkin saya sama Pak Ganes
kita akan lebih diskusi aja ya. Jadi Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini terpikir ataupun dari presentasi tadi ada terpikir sesuatu. Tadi salah satu contohnya dari Ibu ya, yang menanyakan mengenai fitur-fitur. Jadi tadi saya diskusi sama Pak Ganis, update namanya itu ada update software OS-nya, operating systemnya dari Chrome. Nah itu biasa disetting oleh Pusdatin. Jadi mungkin Pusdatin tidak membiarkan untuk diupdate. Jadi makanya ada fitur-fitur tertentu yang mungkin tidak ada di versi yang Bapak Ibu punya yang saat ini. Jadi itu kebijakannya sebenarnya kebijakan dari Pusdatin ya, Kemendikbud ya, jadi bukan dari kami. Karena secara otomatis sebenarnya update itu akan terus ada ya, setiap berapa minggu akan ada update, kecuali memang disetting supaya tidak update. Ya ada tentu ada alasan tertentu lah ya. Nah, tadi mengenai kerusakan mungkin Pak salah satu Bapak ada itu iya ya. Itu notebooknya mereka apa ya mungkin kalau boleh tahu. Mas, Chromebooknya, notebooknya merek apa Pak? Acer Pak? Acer ya? Touchscreen ya Pak ya? Oke. Oh 2020, oh iya yang SMP ya? SMP ya? Nah itu sudah dibawa ke service center ya? Oh, perlu dibawa ke service center resmi Pak. Kita ada di, mungkin di top up dulu aja ke 1500 155 1500 155 itu call center Acer. Jadi nanti Bapak akan diarahkan datang kemana ya servisnya. Nah itu nanti akan dicek. Tapi sorry ini tahun 2020 ya. Berarti mohon maaf nih Pak, ini sudah tidak garansi nih. Karena garansi kami biasanya 2 tahun. Kalau memungkinkan mungkin pakai dana BOS untuk bisa memperbaiki Pak. Tapi saya rasa mungkin di telepon dulu aja Pak ke call center kami. Nanti setelah ini kita bisa bicara ya offline ya. Oke, mengenai Acer saya rasa tadi udah banyak juga yang disebutkan ya. Jadi Chromebook Acer ini salah satunya yang tadi sudah dibanting sama Pak Gadis belum tadi? Oh, udah ya, udah. Saya banting lagi saya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu mengenai Google, Acer, My Icon, silakan. Ada Pak di belakang? Ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi nama saya Irwansa, saya Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Benangguan. Ya, jadi ada beberapa hal yang mungkin yang menjadi pertanyaan di saya yang ada di benak-benak saya ibarat selaku murid ya, sebut murid di sini. Jadi yang pertama dengan melihat Google Form Education, jadi alhamdulillah kita di Kecamatan Benangguan itu sudah menerapkan sudah menggunakan baik dari Google Form-nya, kemudian dari Google Sheet-nya, jadi luar biasa sekali dari Google ya. Kemudian kita sudah menggunakan Google Drive, bahkan Bapak Ibu guru di sana hampir 90% sudah menggunakan itu semua. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, yang jadi benak yang ada di benak, yang pertama, gimana sih akuratnya data kita yang kita simpan di drive tidak keluar kemana-mana? Itu karena penting sekali kita sampaikan ya, karena itu data pribadi itu semua dari kakaknya, dari KTP yang dikelola oleh sekolah atau belajar IT itu tidak bisa dilihat oleh Google sendiri. Oke, dan itu bisa kita bilang aman. Kalau ada kebocoran data dari mana?
dari kita sendiri. Ceknya gimana? Bapak Ibu perhatikan, ketika Bapak Ibu memiliki data, kalau cuma ditaruh di drive aja aman. Tapi kalau Bapak Ibu di-share, dibagikan, cek bagiinnya ada orangnya nggak nih di sini? Ada siapa di sini? Nah ini nih bisa jadi sumber-sumber kebocoran data nih. Entah saya sendiri atau rekan-rekan saya yang membagikan data tersebut. Tapi Google juga udah ngerti, wah gak semua orang bisa dipercaya. Betul ya? Betul, percaya sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu bisa cek di sini. Ketika Bapak Ibu membuat sesuatu, editor, contoh, saya buat di dokumen saya yang baru ya. Contoh yang tadi kolaborasi dengan Google, ini satu lagi yang tadi ada yang dokumen tanpa nama tadi. Ini saya belum bagikan Bapak Ibu, saya simpan dulu. Selesai. Ketika saya mau bagikan dokumen tanpa judul ABC. Nah, ketika saya mau bagikan, saya juga bisa double check setelannya. Apakah orang yang saya berikan akses untuk mengedit itu boleh bagi ke orang lain lagi? Boleh atau enggak? Nah, tergantung di checklist atau enggak, Bapak Ibu harus perhatikan karena kebanyakan orang itu nggak perhatikan di situ. Yang kedua, orang yang cuma bisa lihat bisa kasih komentar, boleh nggak di download, boleh nggak di print. Nah, ini jarang, kebanyakan orang nggak ngecek sampai sini Bapak Ibu. Bahkan si Google udah mikir satu langkah ke depan lagi. Misalnya saya tambahin level 10 di sini sebagai pengedit. Bapak Ibu ada tambahkan lagi gak nih tanggal habis masa berlaku? Jadi setelah lewat tanggal tersebut dia udah gak bisa buka dokumen itu. Ada gak? Ada. Enggak. Ada yang bilang ada yang bilang enggak. Nah, kalau misalnya saya bagiin ke Pak Riko file, biasanya saya bagiin, misalnya saya ada satu, oke, saya bekerja dengan Pak Riko sampai tahun depan, saya akan bagikan file itu sampai tahun depan misalnya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini juga pastikan Bapak Ibu cek ya semuanya ya. Yang paling bahaya adalah kebanyakan Bapak Ibu guru, rekan-rekan di sekolah, ini penting. Cek akses umumnya itu dibagikan ke semua orang dengan menggunakan link. Iya, dengan link. Atau dibagikan ke semua orang di Belajar ID. Nah, Bapak Ibu harus cek. Kira-kira seperti itu. Jadi kebocoran data ada di mana? Kita adalah sumber utamanya, kelalaian kita. Oke Bapak Ibu, Google aman? Chromebook aman? Keren? Terima kasih. Jangan lupa Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan lebih lagi, silahkan menghubungi kami. Dan juga tentunya ketika Bapak Ibu membeli Google Chromebook, Bapak Ibu tidak sendiri karena kami akan menemani. Terima kasih. Silahkan Pak Gadis. Ini bukan green prize, tapi donasi, yaitu satu sistem untuk mengupgrade PC lama, notebook lama yang ada di sekolah yang tadinya tidak dipakai, untuk dihidupkan kembali dengan menggantikan operating sistemnya menjadi Chrome OS. Gratis, sistemnya ada di sini, ada flash disk. Ini sifatnya bisa dipinjamkan ke sekolah-sekolah yang lain setelah dilakukan proses update operating sistemnya. Cuma saya nggak tahu kepada siapa, kita hubungi saja. Ya, kita serahkan tanggung jawabnya kepada yang menerima, dan kalau bisa diinstal, dicoba jadi PC yang lama bisa dipakai lagi. Karena kehebatan Chrome OS ini adalah sangat ringan dan prosesor lama pun bisa dipakai. Ya, jadi ini bisa dipakai, tapi hati-hati datanya di backup dulu, karena begitu instalasi data bisa hilang. Ya, oke, silakan. Setuju ya? Oke. Kalau terima nanti bisa dipinjam-pinjamkan. Oke, nanti caranya bisa kita bantu, atau bisa lihat YouTube juga ada, atau lihat di sini ada caranya. Silakan diputar. Silakan diputar. Kartini.